Firly Bahuri telah diberhentikan sementara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun aksesnya ke lembaga anti rasuah sudah dicabut, tetapi sampai saat ini Firly belum ditahan. Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) sejak Rabu 22 November 2023. Meskipun telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua KPK, namun hingga kini dia belum ditahan. Terkait hal itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto sempat memberikan penjelasan. Kata dia, penahanan merupakan bagian dari upaya paksa. Dalam melakukan penahanan, perlu melalui proses dan tahapan yang dilakukan penyidik. Penahanan itu bagian dari upaya paksa, tergantung dari penyidik. Punya pendapat apa nanti gitu ya, nanti diserahkan kepada penyidik, ujar Karyoto di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023. Karyoto juga menjelaskan, saat ini Firly baru ditetapkan sebagai tersangka dan belum dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Namun, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, punya pendapat berbeda. Ia mengatakan kepolisian harus segera melakukan penahanan paksa terhadap Firly Bahuri. Setelah penetapan sebagai tersangka, maka upaya paksa penangkapan dan penahanan juga penyitaan barang bukti dapat dilakukan kepolisian. Itu perlu dilakukan karena khawatir akan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Potensial bisa terjadi, kata Fikar kepada Forum Keadilan Selasa 28 November. Fikar menilai barang bukti yang sudah cukup dan sudah ditetapkan sebagai tersangka menjadi langkah tepat polisi untuk menahan Firly. Ia menganggap peristiwa tersebut sudah terlalu lama, sehingga jika dianggap sepele, maka bisa menurunkan kredibilitas KPK sebagai sebuah institusi. Seharusnya penerapan upaya paksa penahanan segera dilakukan. Demikian juga penangkapan harus cepat, karena peristiwanya sudah cukup lama. Jika dilambat-lambatkan akan menurunkan kredibilitas KPK sebagai institusi. Lanjutnya, Fikar memaparkan penyematan status tersangka kepada Firly memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Untuk itu, ia meminta pihak kepolisian agar membereskan korupsi yang ada di tubuh KPK. Ia juga setuju kalau semua komisioner KPK harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI. Hal ini dilakukan guna mengembalikan nama baik institusi anti rasuah itu. Harus dibongkar semua komisioner yang diduga korup. Betul, semua pimpinan KPK perlu diperiksa dan diaudit BPK untuk kembalikan marwah KPK, tandasnya.